Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita semua dapat berkumpul di TK Dharma Wanita Bangsri ini dalam keadaan sehat walafiat dengan keperluan acara pertemuan IGDW dan juga diseminasi aksi nyata dari guru penggerak Angkatan 10, yaitu diseminasi aksi nyata dari guru penggerak Angkatan 10 oleh Ibu Mutmainah kepada Ibu Mutmainah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Ibu Ketua Dharma Wanita Kecamatan Nglegok, Ibu Bikio Yurelima, telah memberikan waktu saya untuk presentasi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih juga kepada ibu-ibu kepala sekolah TK Dharma Wanita se-Kecamatan Nglegok, juga ibu guru semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu, sebelum saya mempresentasikan ini, monggo barangkali ada yang mau mengisi ice breaking Bu sebelum saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Barangkali ibu-ibu berkenan mau ice breaking sebentar Bu. Monggo, tidak apa-apa. Barangkali ada yang punya tepuk-tepuk ataupun nyanyian, monggo dipersilahkan Bu. Barangkali dari Bu Yanti mungkin ice breaking Bu Yanti. Dari Bu Ati, Bu Ani, barangkali mau ngisi tepuk apa nyanyi ice breakingnya Bu, monggo. Bu Ayu, barangkali ice breaking. Nah, tepuk tangan untuk Bu Ayu, monggo. Karena masih memperingati Hari Kesaktian Pancasila, jadi kita tepuknya tepuk lambang Pancasila saja ya Ibu. Sedia tepuk? Siap. Tepuk lambang Pancasila. Bintang. 2 rantai. 3 beringin. 4 kepala banteng. 5 panjang kapas. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya Bu Ayu. Tepuk apa tadi Bu? Oh, tepuk lambang Pancasila. Iya, bagus sekali bisa memperkenalkan lambang-lambang melalui tepuk buat anak usia dini. Ini Bu ya, saya lanjut langsung ke materi Bu ya. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif yang diselenggarakan hari ini di TK Dharma Wanita Bangsri oleh saya sendiri yaitu Ibu Mutmainah selaku CGP Angkatan 10 dari TK Dharma Wanita Dayu 1. Ibu-ibu mungkin belum mengenal ya Bu, apa sih budaya positif itu? Nah, nanti sama-sama belajar Bu, saya juga belajar di sini sama dengan panjenengan. Nah, ibu-ibu, budaya positif itu yang kita lakukan setiap hari selama kita mengajar di sekolah. Cuman kita tidak tahu Bu, begitu juga dengan saya. Apa sih budaya positif? Bagaimana sih? Nah, budaya positif itu terdiri dari beberapa ini Bu, item. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua ada 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, artinya yaitu ada hukuman, ada penghargaan atau reward, juga restitusi. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia di dunia dan berkualitas. Dan selanjutnya yaitu
segitiga restitusi. Nah ini loh Bu, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu yaitu merupakan perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini di sekolah ini tidak dapat diciptakan secara instan. Artinya begini Bu, budaya positif itu kita itu membuatnya bersama dengan murid. Jadi kita tidak bisa membuat sendiri Bu. Artinya kita membuat budaya positif terutama keyakinan kelas itu kita membuat bersama-sama dengan murid. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, dengan budaya positif yang kita terapkan di lembaga itu bisa menambahkan nilai karakter buat anak didik kita. Nah, di situ Bu ya. Jadi budaya positif ini sangat-sangat sekali diperlukan dalam suatu lembaga untuk mengembangkan, yaitu ada sifat gotong royong yang mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain dan juga mandiri. Artinya begini Bu, ketika kita melakukan budaya positif itu manfaatnya banyak sekali, terutama buat anak-anak, biar anak-anak itu mandiri. Gotong royong artinya apa? Peduli dengan sesama. Yang kedua yaitu mandiri. Nah, mandiri ini sangat perlu sekali untuk anak-anak usia dini, terutama di kelompok A yang baru masuk itu sangat perlu sekali Bu, ditekankan sikap mandiri. Nah, ini Bu, budaya positif itu juga mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah. Artinya apa Bu? Kita sebagai guru bisa juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Dengan artian kita minta izin dulu ke kepala sekolah untuk melakukan sebuah budaya positif yang menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas, berkarakter baik berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Artinya panjenengan nanti bisa melakukan budaya positif itu di sekolah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Selanjutnya ini Bu, di sini ada teori yang dari William Glasser tentang disiplin positif dan nilai kebijakan. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah ini biasanya anak-anak itu kan bermacam-macam ya Bu, anak-anak itu unik, satu dengan yang lain tidak sama, terutama dalam mengontrol dirinya, apalagi yang masih kelompok A, yang kemandiriannya tidak sama dengan anak kelompok B. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua murid menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya apa Bu? Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Artinya mengontrol dirinya anak itu Bu, karena anak itu tadi, setiap anak itu unik, satu dengan yang lain tidak sama. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa Bu? Sama-sama mengontrol dirinya sendiri, baik murid maupun gurunya. Nah itu juga perlu. Untuk yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita kan tidak boleh ya Bu memaksa kepada anak-anak kehendak kita kan tidak boleh, karena semua itu tidak baik. Artinya apa? Memaksa kehendak sesuatu kepada anak itu kurang. Cara kita menerapkan disiplin positif. Satu, kenalkan dulu Bu kepada anak-anak sejak usia dini. Apa sih disiplin itu? Itu yang pertama. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Seperti tadi penjenengan itu membuat kesepakatan kelas atau aturan di kelas itu bersama dengan Bu Guru. Yang kedua, berikan konsekuensi logis. Artinya apa Bu? Ketika anak-anak kita bersalah, kita tidak bisa menghukum langsung, kamu harus begini, tidak bisa Bu. Itu nanti ada validasi tinggalkan sendiri. Yang selanjutnya yaitu bersikap tegas. Artinya tegas itu tidak marah-marah Bu sama anak-anak. Kadang-kadang ya namanya Bu Guru apalagi
muridnya ya Bu ya, super lah, itu menguras emosi betul itu Bu. Nah itu di situ kita tegas tapi bukan marah-marah. Nanti lek marah-marah besoknya ndak masuk anaknya Bu, takut. Nah ini tujuan Bu, tujuan penerapan disiplin positif, tujuannya yaitu untuk menanamkan motivasi perilaku manusia. Ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu Bu ya, tujuan dari disiplin positif. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai kebijakan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, di sini Bu, nilai-nilai kebijakan universal itu meliputi beberapa hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi Bu kebijakan universal. Untuk yang selanjutnya, bentar Bu. Laptopnya agak ini Bu, minta adik kayaknya. Nah ini Bu. Tadi juga ada yang namanya teori motivasi atau hukuman penghargaan restitusi. Nah ini Bu, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dalam manusia itu ada 3 motivasi, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan sekali-sekali memberikan hukuman kepada anak usia dini ya Bu ya. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini reward juga. Reward artinya memang baik untuk anak kecil, tapi di sisi lain reward juga kurang baik, Bu. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya Bu, penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya, menurut Kohn ini ahlinya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah ini Bu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Penjenengan nanti bisa Bu, sebelum membuat keyakinan kelas, sebelum membuat kesepakatan kelas, penjenengan nanti bisa membuat keyakinan kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam anak atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, jadi dalam dirinya anak Bu. Terus bukan paksaan dalam bentuk suatu aturan atau sanksi. Motivasi intrinsik muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap suatu nilai. Artinya begini Bu, setiap Bu guru terutama di anak usia dini itu tidak boleh Bu memberi hukuman atau sanksi kepada anak kecil. Jadinya nanti anak itu trauma itu tadi Bu, tidak mau sekolah nanti. Nah ini Bu, keyakinan kelas itu Bu, keyakinan kelas bersifat abstrak atau nyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya penjenengan nanti bisa Bu, sebelum membuat kesepakatan kelas, penjenengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu.
Nah ini, bagaimana sih cara menyusun keyakinan kelas? Nah ini Bu, siswa menulis keyakinan kelas artinya begini Bu, penjenengan di sekolah nanti itu membuat dengan anak-anak peraturan Bu, ini sudah saya terapkan di lembaga saya. Jadi kita ngomong ke anak-anak, hari ini kita belajar keyakinan kelas ya. Apa itu Bu? Keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan kelas di mana anak-anak nanti tidak boleh melanggar. Nah, itu sesuai dengan ini Bu, sesuai dengan kondisi. Kalau A disesuaikan dengan kelompok A, kalau kelompok B ya disesuaikan dengan kelompok B. Cuman di keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak Bu, jadi anaknya tidak bingung. Oke, contohnya begini, seperti saya nanti di sini ada Bu Husnul, nanti saya tayangkan nanti di sini ada keyakinan kelasnya. Nah ini, seperti ini Bu. Nah itu. Kesepakatan kelas kelompok ini saya sudah buat Bu dengan murid-murid saya sendiri. Nah itu kesepakatan kelas. Kita tanya dulu kepada anak-anak, anak-anak kira-kira apa ya yang tidak boleh? Anak-anak menjawab, membuang sampah tempatnya, kita tulis Bu. Nah itu, membuang sampah pada tempatnya. Karena kelompok A saya cuma membuat 5 Bu, karena kan beda dengan kelompok B. Terus apalagi ya kira-kira? Sekolah Bu nggak telat. Nah akhirnya saya tulis sekolah tepat waktu. Terus yang selanjutnya apa? Anak-anak mesti jawab, tidak boleh ganggu Bu. Nah ini kebetulan ada murid saya yang spesial namanya Agus Bu ya. Nah itu kan suka mengganggu teman. Nah itu jadi anak-anak bilang tidak boleh Bu ganggu teman. Akhirnya saya tulis tidak mengganggu teman, ditulis. Yang kedua apa ya? Makan minum sambil duduk. Oh iya, makan minum berdiri boleh enggak boleh. Akhirnya saya tulis Bu, kesepakatan dengan anak-anak. Yang terakhir yaitu apalagi ya, bicara Bu. Nah itu saya masukkan berbicara yang sopan. Setelah kita membuat Bu Guru menulis, itu anak-anak dikasih Bu, terserah penjenengan mau cap 3 jari boleh. Artinya sudah sepakat dengan kelas tersebut. Ini kebetulan saya pakai kertas Bu, saya tulis, anaknya saya suruh tempel. Ayo satu-satu nempel. Ini anaknya sendiri Bu, itu yang nempel. Semua anak saya tempel. Kalau ibu-ibu ingin membuat kesepakatan kelas boleh pakai langsung anaknya pakai jari, boleh. Pak. Itu boleh Bu, enggak apa-apa. Pakai gambar smile juga boleh, ditempel-tempel gitu Bu. Untuk yang selanjutnya, nah ini. Tadi sudah ya Bu, keyakinan kelas. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Yang kedua cinta kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom. 4 kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Nah ini Bu, apa sih kebutuhan survival itu? Kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan, itu merupakan suatu kebutuhan survival. Yang selanjutnya kasih sayang. Ya Bu ya, kasih sayang yang dapat diterima, yaitu pada umumnya anak-anak kan memiliki kebutuhan dasar kasih sayang Bu, dan rasa diterima yang tinggi. Artinya apa? Anak-anak itu kan kadang apa ya Bu, manja lah. Nah, anak-anak itu kan lebih enjoy dengan gurunya daripada orang tuanya. Kadang-kadang gurunya menasihati A, anak-anak kadang tidak mendengarkan, lebih percaya sama gurunya. Seperti itu Bu. Nah ini Bu, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses pencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan lebih baik, yaitu disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah merasa bersalah. Nah ini Bu, itu yang langkah-langkah dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas,
Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan Bu. Nah, 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu kesimpulannya 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua dalam bentuk kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu Bu, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 ya Bu ya. Nah tuh, apa sih penghukum itu? Nah, di posisi penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seseorang melakukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah ini Bu, kalau di TK tidak boleh ya Bu menggunakan posisi penghukuman ini. Mungkin kalau posisi penghukum ini lebih kelas atas ya Bu ya, kelas SMA ataupun SMP. Yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Artinya pada posisi ini biasanya bu guru atau orang tua akan bersuara dengan lembut. Nah ini Bu, artinya bujuk anak Bu ya dengan kata-kata yang lemah lembut. Contohnya begini Bu, berapa kali? Nah, kamu sudah makan belum? Nah seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang halus lah Bu. Jadi anak-anak itu biar mengerti lah. Ya ini pembuat rasa bersalah, artinya di sini yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ini pendekatan Bu, artinya menanya anak Bu. Ini menanya anak ketika anak bersalah, ngoten Bu. Misalkan di sini, ayo dibantu Bu Guru. Nah seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Untuk yang selanjutnya, nah ini guru sebagai pemantau. Apa sih guru sebagai pemantau? Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Artinya begini Bu, guru juga bertanggung jawab atau sebagai pemantau, di mana setiap lembaga itu kan mesti ada peraturan-peraturannya Bu. Nah disitulah guru sebagai pemantau. Nah ini yang kelima, posisi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Pada posisi ini yaitu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Artinya apa Bu? Nah kita kan anak-anak TK, pembelajaran berpihak kepada murid ini juga sama Bu. Yang kelima ini sebagai manajer, yaitu bersama-sama dengan murid mempertanggungjawabkan peraturan tersebut, seperti membuat keyakinan kelas. Nah itu bisa itu Bu, bersama-sama bertanggung jawab. Untuk yang selanjutnya, nah ini Bu, ini sebuah ini Bu, ini ada narasumber 5 posisi kontrol yang di sama Bu Diah Samsiasi Arjasa M. Beliau adalah seorang pelatih guru dan praktisi pendidik Bu di guru penggerak. Nah ini di sini. Nah, sekian ya Bu materi dari saya. Mungkin ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, monggo, tidak apa-apa. Barangkali ada yang bertanya Ibu masalah budaya positif ataupun masalah 5 kontrol posisi guru. Monggo Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo Bu Ayu, dipersilakan. Yang saya ingin tanyakan
tentang 5 posisi kontrol. Di dalam pembelajaran sehari-hari kita sebagai guru di kelas, itu kira-kira kita memposisikan diri kita dalam posisi kontrol yang mana yang terbaik untuk diterapkan pada anak-anak. Saya kebetulan mengajar di kelompok A. Terima kasih Bu Ayu, sama ya Bu, satu server. Saya juga di kelompok A. Begini Bu, posisi memang ada 5 tadi Bu. Posisi kontrol guru itu ada 5. Cuman yang cocok dengan kita ya Bu Ayu ya, itu ini memang beda-beda Bu. Cuman secara garis besar menurut saya itu sebagai manajer. Karena kenapa kok sebagai manajer? Di situ guru itu bersama murid Bu. Jadi guru itu enggak berdiri sendiri. Membuat keyakinan kelas contohnya. Itu kan bersama-sama dengan bu guru. Jadi posisi yang cocok itu sebagai manajer. Karena pembelajaran itu kan berpihak kepada murid sesuai dengan teorinya Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bersifat berpihak kepada murid. Ngoten nggih Bu Ayu? Nggih. Terima kasih. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oh nggih, monggo Bu Husnul nggih. Oh Bu Nurul nggih, ngapunten. Nggih, monggo. Kebetulan di TK saya Bu Ina ada anak yang super. Itu bagaimana cara anak supaya patuh sama guru. Kalau nulis misalkan tuh belum selesai sudah bermain, sudah keluyuran kemana-mana. Bagaimanakah cara untuk menghukum supaya anak itu patuh dan senang hukumannya Bu Ina? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Ya, alhamdulillah murid saya juga ada Bu yang spesial. Satu seperti itu. Begini Bu, memang semua anak itu kan unik ya Bu. Satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang di rumah itu diam, di sekolah itu umek. Ada yang di sekolah umek, di rumah diam. Nah, bagaimana cara ketika anak itu katakan tidak bisa diam ya Bu, mengganggu teman, diberi kegiatan dia tidak mau. Ini kebetulan terjadi di kelas saya Bu. Memang butuh kesabaran yang ekstra gitu. Gini Bu, kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Artinya apa? Ketika anak-anak melakukan kegiatan, nah kita dekati anak tersebut. Artinya spesial tadi Bu, perhatiannya lebih daripada yang lain. Kita dekati, kita tuntun, kita tanya maunya seperti apa, Bu. Tapi yang memang harus ekstra sabar tadi. Kadang enggak sampai 5 menit, semenit wes buyar, kayak gitu toh. Ini terjadi dengan murid saya Bu. Nggih. Iya Bu, betul, itu terjadi dengan murid saya sendiri. Kebetulan murid saya sendiri Bu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan guru pelan-pelan Bu kalau mendekati. Ya mungkin anak seperti itu ada beberapa faktor. Di sekolah sudah dibina dengan pendidikan karakter, mungkin karena di rumah, karena lingkungan, karena pendidikan utama itu dalam keluarga. Itu yang nomor 1. Sedangkan di sekolah guru sudah mengarahkan, sudah mendidik karakter, tetapi kalau di rumah lingkungannya tidak mendukung, nah itu. Apalagi anak-anak usia dini rentan ya Bu, mereka masih usia golden age, masa keemasan yang tumbuh. Ngoten nggih Bu Nurul nggih. Jadi lakukan pendekatan instinktif, artinya lebih daripada anak-anak yang lain, perhatiannya juga lebih, tapi dengan catatan tidak memaksakan anak tersebut. Lambat laun anak tersebut akan manut Bu. Ini alhamdulillah murid saya dalam 1 minggu ini sudah mau mengerjakan, sudah tidak usil lah sama temannya, alhamdulillah. Oh belum? Oh gak apa-apa. Itu ya memang harus ekstra sabar Bu. Sabar. Itu biasanya tawar menawar Bu. Aku nanti sudah ya nanti bermain. Nah itu biasanya tawar dulu. Nanti lah sudah Bu main ya Bu. Nah itu terjadi Bu. Jadi pendekatan yang spesial, artinya mendekati anak daripada yang lain harus sabar Bu. Mungkin ada lagi Bu yang mau ditanyakan?
Oke, monggo, Rahel. Monggo. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Saya mau bertanya terkait tentang segitiga restitusi tadi. Mohon untuk dijelaskan kembali itu dengan beserta pengalaman jenengan terkait contoh tindakan. Terima kasih. Begini Bu, segitiga restitusi itu ada validasi tindakan, ada menstabilkan ya Bu tadi ya. Saya kasih dulu ya. Ya. Di sini Bu. Nah, begini Bu Rakel ya. Selangkah-langkah ketika anak ada masalah di sekolah atau melanggar, itu kita melakukannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tindakan validasi yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Begini Bu, ini contoh Bu ya, di sekolah saya kebetulan juga ada videonya Bu, nanti bisa dengan tersani. Begini, salah satu murid saya, kan kita sudah membuat kesepakatan kelas 5 tadi ya Bu Rakel ya, itu kan terdiri dari membuang sampah tempatnya, tidak mengganggu teman, terus sekolah tepat waktu, terus makan minum sambil duduk dan berbicara yang sopan. Nih, kebetulan murid saya itu ketika pelajaran dia membuang sampah sembarangan. Nah, itu nanti penyelesaiannya bisa melalui segitiga restitusi. Caranya bagaimana Bu Ina? Caranya setelah anak-anak makan minum, duduk santai, kita panggil anak tersebut. Nah, kita tanya, kebetulan namanya Gisel murid saya. Nanti saya kasih videonya Brakel ya, begini. Gisel, halo Gisel. Iya Bu. Sehat ya? Sehat. Tahu nggak dipanggil Bu Ina kenapa? Anaknya jawab, iya Bu. Apa? Coba gini. Tadi Gisel membuang sampah. Itulah yang dinamakan validasi tindakan yang salah. Apa tadi coba? Buang sampah sembarangan Bu. Tuh. Oh, itu kira-kira perbuatan yang baik apa jelek? Anak mesti jawab, jelek Bu. Nah, kenapa kok dilakukan? Lupa. Ada Bu nanti Bu di ini. Nah, setelah anaknya bilang begitu, ya semua orang itu punya sifat lupa. Bu Ina juga pernah dulu lupa. Ini kan pernah dulu juga lupa. Tapi habis itu, oh iya ya salah. Nah, kira-kira Mbak Gisel itu bagus apa jelek? Jelek Bu Guru. Anaknya jawab berarti. Terus habis itu, kira-kira Mbak Gisel melanggar keyakinan kelas enggak? Iya. Coba sebutkan apa saja. Anak itu menyebutkan Bu, karena sebelumnya itu kan kita sudah buat. Nah, anak itu menyebutkan satu-satu, mulai dari membuang sampah, sekolah tadi, yang 5 tadi. Setelah itu anaknya mengaku iya Bu. Terus kira-kira kapan Mbak Gisel mau berbuat nggak seperti mulai besok Bu. Itu menstabilkan ya Bu. Jadi ketika anak ditanya, tidak langsung dihakimi, kamu tadi buang sampah yo? Nggak boleh itu. Nah, itu bukan segitiga restitusi Bu. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama validasi tindakan yang salah. Ditanyakan dulu ke anak tersebut, kamu tahu nggak kesalahannya? Kalau anak pasti, iya Bu, aku membuat sampah sembarangan. Kira-kira itu perbuatan baik apa jelek? Nah, itu tadi. Terus menstabilkannya, nanti anaknya ditanya lagi. Nanti saya kasih videonya ya, barangkali ya, contohnya nggih. Terima kasih. Untuk yang lain barangkali ada pertanyaan lagi Bu? Masalah segitiga restitusi, penyelesaian di kelas, monggo. Yang lain barangkali? Sampun jelas Bu? Sampun pas? Oh, sampun pas, alhamdulillah. Nggih, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada Ibu Binti Hoirul Hikmah selaku Ketua Dharma Wanita Kecamatan Legok, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling berbagi ilmu tentang budaya positif. Apabila ada tutur kata atau kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bisa ini tak tanya dulu. Demikian ibu-ibu kegiatan kita hari ini yang disampaikan oleh Bu Ina. Kepada Bu Ina kami aturkan banyak terima kasih. Dilanjutkan tadi sudah beserta tanya jawabnya Ibu ya. Dilanjutkan refleksi Ibu. Jadi kepada yang mau merefleksi kegiatan Bu Ina hari ini, monggo disilakan. Terima kasih Buna untuk ilmu yang jenengan berikan hari ini, dan saya pribadi merasa mendapatkan ilmu yang lebih dari diseminasi hari ini, bagaimana menghadapi beberapa murid saya yang kebetulan juga ada yang spesial kalangan bukatin juga ada, terus yang anaknya itu gini, enggak yang apa gitu usil gitu, enggak, cuma ada yang ketika dikasih tugas dia itu cuma asik bermain sendiri. Nah terus saya juga berusaha untuk menerapkan restitusi segitiga seperti yang sudah paparkan di Wina paparkan. Saya dekati anaknya, saya bimbing perlahan-lahan. Alhamdulillah sekarang sudah membuahkan hasil. Anaknya sudah mau bekerja dan berusaha secara mandiri ketika mendapatkan tugas. Mungkin itu refleksi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih kepada Bu Ani. Alhamdulillah Bu Ani sudah menerapkan di sekolah panjenengan di Bu Ani nggih. Iya. Bentar ya Bu, sambil menunggu. Siapa lagi Bu yang mau merefleksi, monggo. Monggo pada Bu Rina. Terima kasih, luar biasa. Aplaus untuk Bu Ina sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah memberikan praktik baiknya terkait dengan budaya positif. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa budaya positif itu harus kita buat bersama-sama dengan anak. Nah, luar biasa. Di sini saya selaku Ketua Dharma Wanita Kecamatan Migo juga beserta di siang hari ini mengapresiasi sangat luar biasa, dan saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari kegiatan yang disampaikan oleh Bu Ina, terutama terkait dengan posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Bagaimana cara mengatasi masalahnya ketika anak-anak membuat kesalahan pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, tadi disampaikan, saya akan menyampaikan juga, menambahkan, mungkin Bu ada yang bertanya bagaimana menghukum anak. Nah, di sini kita sebagai guru TK itu tidak ada hukuman, tidak ada penghukum. Jadi kita tidak boleh untuk menghukum anak. Yang bisa itu ya kita menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi itu tadi. Luar biasa, terima kasih Bu Ina. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak ya, ilmu yang baru, bagaimana belajar bersama anak-anak, dan ini pun itu mungkin nanti bisa kita terapkan kepada orang dewasa ya Bu Ina. Pada segitiga restitusi itu bisa diterapkan selain anak-anak, bisa kepada guru Bu Ina? Bisa nih, itu bisa diterapkan kepada teman-teman di lintas kita atau teman sejawat kita, teman seperjuangan kita di lembaga kita masing-masing. Terima kasih sekali Bu Ina sudah memberikan waktunya untuk membelajari bersama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ini Bu,
contoh penyelesaian menggunakan sertifikat restitusi ya Bu. Kebetulan ini yang sudah saya lakukan di lembaga saya. Nah ini kasus 1 Bu. Nah, ini, Bu. Itu kasus 1, ceritanya itu Gisel merebut mainan monyet. Itu ketika anak-anak bermain, nah, berebut, akhirnya yang satunya nangis, yang satunya merelai. Oke. Kan biasa ya Bu, kalau mainan kan ada yang rebutan biasanya gitu. Nah, itu kasus yang pertama. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini Bu. Nah, ini Bu, caranya seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi kesalahan anak terutama setelah membuat keyakinan kelas tadi, ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas, bu guru tidak boleh langsung memvonis kamu salah ya, salahmu ini tadi ya, itu tidak boleh. Jadi validasi dulu, ditanya dulu anaknya, yo kenapa gitu, apa salah kamu. Jadi anak itu biar berpikir, tidak langsung menghakimi. Mungkin nanti Braken bisa saya japri pribadi, saya beri video yang lebih komplit. Terima kasih. Ada lagi Bu yang mau dianu? Sampun cekak. Terima kasih ya Bu, terima kasih sekali saya ucapkan. Lain waktu nanti bisa belajar bersama-sama ya Bu. Saya juga masih belajar sama Bu kayak penjenengan. Saya juga masih belajar. Benar tadi Bu Nikma ngendikan, monggo yang mau mendaftarkan untuk ikut CGP Bu, tidak ada batasan umur sekarang. Siapapun boleh. Penjenengan nanti bisa mengakses SIM PKB. Maksud Bu, ini nanti bisa Bu dimasukkan ke aksi nyata PMM karena di sana ada budaya positif. Nah, aksi nyata ini nanti bisa masukkan di PMM untuk piagam penjenengan. Sakit Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wiwi. Monggo, Bu Wiwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua rangkaian acara pada siang hari ini sudah kita ikuti bersama semuanya. Semoga apa yang didapatkan kita hari ini benar-benar menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dari saya sebagai acara awal hingga akhir ada kekhilafan dalam menyampaikan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.